Kalau kan dana kalau punya kan emang dari kesadaran ya, warga. kan, dari warga untuk warga kan. Kenapa sih bank sampah tidak bisa menjadi peluang kerja? Kenapa tidak? Belum mengundi sampah. Iya, Isu-isunya kan akan seperti itu kan. banyak nih pengadaan yang namanya riset, penelitian. Di BRIN aja kita lihat kan ada berapa tuh. Sampah yang biasanya dibuang, yang organik silahkan dibuang ke lapangan, tapi yang sampah plastik, khusus sampah plastik dimasukin ke tempat ini. Jadi jalan tiap hari itu udah tinggal ngambil yang satu itu trash bag itu, besok kita ganti pakai trash bag kosong. Jadi iya, bisa bagor, bisa trash bag, kan tergantung supporter dan investornya. Enggak, aku dana investor. Ya makanya kan tergantung. Kalau kan riset didanai. Iya, kalau kan Gitu. dana kalau punya kan emang Dari kesadaran ya, warga. kan, dari warga untuk warga kan. Kalau ini kan kita kayak apa ya? Dana desa sebetulnya bisa loh menyediakan hal itu. Iya, bisa. Tinggal bagaimana kamu mengkomunikasikan itu dengan program desa. Tapi sebenarnya banyak apa ya? Banyak solusi yang bisa kita ambil, kita lakukan, tinggal penyesuaian sama orang-orangnya. Karena kalau sekarang ya, kondisi bank sampah di desaku posisinya kan mati, Mas. Markasnya udah ada loh, berupa rumah. Kenapa ya sama? Tapi tidak ada yang pakai, tidak ada yang menjalankan, tidak ada yang ngurusi. Masalahnya sepele ya, kongkiren bahasanya. Iri. Tapi gini, nggak ada juga permasalahan ini loh bang. Aku mikir ya, desa-desa yang dia tanah bengkoknya tuh dan juga anggaran desanya itu banyak, mereka lebih milih buat bikin program kayak kampung bersih, lomba apa sayembara kampung apa, gotong royong, kerja bakti. Anggarannya lebih ke situ ketimbang mereka yang kayak ini loh bang, yang tadi kita bilang apa namanya, bayarin truk sampah lah buat ke DLH itu. Ya Kenapa? kalau akses ke DLH dekat sih nggak apa-apa. Punya aku kan kamu paling belakang DLH nggak ada. Makanya itu programnya kesadaran masyarakat tentang pemilihan sampah. Dan kenapa kita minta warga, contohnya rumah yang nyediain, biar mereka punya rasa tanggung jawab, rasa memiliki. Nah, Ini kan pergerakan masif namanya. ketika warga udah punya rasa memiliki rasa tanggung jawab, tanpa diperintah pun mereka udah tahu sini kalau sini. Nah, pagi kita ngambil. Jadi lebih milih ke buat program-program yang sifatnya masif. Iyalah. Timbangan yang instan dah nih bersih deh. Kalau kita Sebulan ngasihnya solusi itu kayak perintah soalnya. Bukan menghasilkan kesadaran, tapi menghasilkan orang yang mau atau tidak. tapi bisa loh seiring jalannya waktu, maksudnya yang Ya kan, solusi yang seiring instan. jalannya waktu, sama-sama seiring jalannya waktu. Tapi progresnya kita lihat percepatan perkembangannya kan beda. Sebenarnya bukan cepat atau lambatnya ya. Jadi kalau ngomongin proses, itu yang aku percaya adalah bagaimana kemudian orang-orang itu punya kesadarannya. Bukan cuma melaksanakan programnya karena itu perintah ataupun menjadi sebuah kewajiban, itu enggak. Tapi memang menumbuhkan kesadarannya. Sadar Tanggung dulu, jawab. ibaratnya sadar dulu lah. Karena sesuatu yang kita bangun hal baru, Nah, kalau mereka tidak punya apa ya, rasa suka terhadap hal itu, susah. Berarti untuk jadi rutin, aku yakin kok walaupun sudah disediakan seperti itu, Iya. nggak semua orang melakukan kan, nggak semua orang kan. Punya aku 80%. Nah, enaknya apa di tempatku? Ketika ada satu rumah yang nggak ngejalanin, rumah yang lain ngasih tahu. Nah itu bagus, itu karena kesadarannya sudah. Sudah ada, mereka ada. udah punya rasa sadar sama tanggung jawab. Nah in case-nya di tempat kita kan kemudian juga berbeda-beda gitu. Iya. Nah ini yang perlu kita usung sebetulnya. Kalau aku yo lebih jelasnya dan baiknya ya sekarang ya, kenapa sih bank sampah tidak bisa menjadi peluang kerja? Kenapa tidak? Namanya aja bank sampah, pasti ada nilai ekonomi dong. Kenapa tidak menjadi itu? Kenapa hanya menjadi seolah-olah menjadi tempat gerak sosial?
Iya kan? Nilainya kenapa menjadi nilai sosial? Gotong royong, kerja bakti. Iya. Nilai sosialnya tinggi, nilai ekonominya rendah. Iya kan? Ya. Padahal sebetulnya kalau aku ya makanya kan aku otak bisnis ya. Kalau memandang sesuatu ya ada di nilai ekonomi dan kesempatan untuk meraup keuntungan dari situ ada gitu. Ada. Nah ini kan informasi ataupun pengetahuan. Semuanya sehingga itu bisa berjalan. Iya. Dan kebanyakan nggak, kalau mohon maaf, orang kampung jarang ada yang mau. Iya. Karena apa? Lebih ditinggikan tuh nilai sosialnya. Iya kan? Kalau ada eventnya misalnya, iya sih, kan dapat ya sosialnya. Wah, kayak ngadaknya berhasil, bla bla bla. Tapi kemudian hari berikutnya misalnya, orang menguti sampah, gelum-gelum kon menguti sampah. Iya. Isu-isunya kan akan seperti itu kan. Coba kalau tidak ada supporternya atau pendampingnya, siapa yang mau menyemangati mereka? Gak popo, lakukan aja. Yang penting kampung kita bersih. Nah kita akan menjadi orang-orang yang seperti itu gitu. Supporter seperti itu, pendamping yang seperti itu. Nah gitu. Jadi apa ya, mending dari awal nih. Karena petugas riset ya, sekali lagi, tugasnya peneliti itu adalah mengumpulkan data, membuat analisa data. Petugasnya eksekutor dalam program itu ada sendiri loh. Mitra jatuhnya. Iya, mitra. Jadi apa? Jangan posisikan, makanya dari awal lah aku ingetin, jangan posisikan diri kita sebagai hero-nya. Bukan kita sebagai tokohnya yang diandalkan, itu enggak. Kita hanya menjadi pemantik-pemantik, orang yang menyulutkan api-api kecil di antara mereka. Gitu. Makanya kayak aku nggak peduli namaku kecantum atau enggak. Yang penting mereka kenal aku, udah selesai kan. Orang yang terlibat, orang yang ada di sana, mereka tahu aku. Baratnya, gampangnya adalah, oh, harus tahu riset dan kerja sama Mas Pandu tentang sampah. Aku lewat aja, mereka membuang sampah di depan, pasti mereka reko. Nah, Mudahnya gitu kan. Sosok seperti inilah yang ingin aku jadikan di mata mereka. Itu. ini kita bicara soal riset karena aku bukan orang yang namanya juga mahasiswa ya. Kamu mesti mau masukin ke CV kan? Iya. Ke CV itu bisa. Dikonfirmasinya kan akan ditelepon kepada pihak riset. Yang megang pihak risetnya asal ketuanya tahu siapa yang terlibat. Oh benar nggak? Misal ya PT perusahaan konfirmasi. Ini benar nggak ya pernah? Karena aku juga sering gitu kan. Ketika aku ngelampirin CV di pengalaman kerjaku ditanya, benar nggak ya Mas Pandu posisi ini Gitu. membantu riset? Walaupun secara jurnal mungkin aku nggak ada tulisan, tapi ditanyain kan. Oh iya betul, kemarin pernah menjadi tim kami di bagian ini. Udah selesai. Asal kamu nggak buat tipu-tipu aja. Jadi nggak perlu, nama itu tidak harus ada. Tapi kalau aku dengan caraku menghargai tim itu dengan cara memasukkan dalam video dokumentasi itu pasti. Dan aku selalu upload YouTube maunya. Di situ baru deh kelihatan namamu ada di situ. Karena sekarang udah dunia teknologi ya. Betul. Orang misalnya HRD, aku misalnya jadi HRD, kalau ada bentuk videonya atau sosmednya, aku milih lihat sosmednya daripada ngelihat jurnalnya, ngeceki ada nggak nama Gaby ya. Males aku. Mending gue lihat langsung videonya, ada nggak ya nama Gaby. Oh ada nih di akhir. Tapi sebenarnya gini, soal riset nggak usah bohong ya. Kalau misalnya riset tuh emang duitnya banyak lah. Jelas. Dan apa? Enggak sih, enggak Beberapa- semua riset tuh duitnya banyak. Kalau orangnya pintar mengelola, Iya. duitnya banyak. Iya. Dan apa ya, sebenarnya kalau ngomongin riset tuh jangan dikira ini sebuah bisnis ya. Benar. Bukan bisnis, riset itu bukan bisnis. Karena tetap harus ada pertanggungjawaban yang benar-benar kamu lakukan. Betul. LPG-nya itu. LPG, terus yo akademisi kan gitu ya. Maksudku gini,
banyak nih pengadaan yang namanya riset penelitian di BRIN aja. Kita lihat kan ada berapa tuh kemarin, ada yang soal ekspedisi. Asik. Kalau dari BRIN ya, itu baru dari yang negeri loh, maksudnya yang dari perusahaan-perusahaan swasta belum kan. Ada banyak beberapa kelompok yang ngajuin lah, ibaratnya kayak gitu. Sementara aku ngeliat gini, kalau kita mencari value ya, tidak ada batasnya. Bahkan bisa dibilang nggak ada SOP. Hampir SOP-nya susah. adanya kode etik. Heeh. Kita pakainya kode etik, kita pakainya strategi, kita pakainya Teknik. plan. Cuman tidak ada SOP-nya secara jelas, gitu loh. Kayak tadi aku ngasih tahu kamu misalnya tentang tata keramanya, adat istiadatnya seperti apa, itu semua kode etik. Tapi ketika turun lapangan, kau harus beradaptasi loh, belajar sendiri loh. Bukan yang kemudian, dan apa ya, riset itu yang bikin aku senang adalah selalu ada hal baru, tempat baru, suasana baru, orang baru yang kita tuh nggak tahu kayak gimana. Ada orang yang niatnya nggak baik sama kita misalnya, di awal baik-baik ternyata punya maksud buruk, bisa loh. bisa. Nyatanya aku pernah kan kejadian mau dibunuh gara-gara salah, cuma mau minta izin ke kepala suku, ternyata dia lagi puasa bicara. Aku malah ngajak bicara, mau izin loh, itu mau izin riset sampai mau dieksekusi. Nah contohnya banyak tantangan tersendiri gitu. Belum lagi pertanggungjawabannya. Kau misalnya disuruh lah, kau sama Sasnur cari data tentang ini, ketemu sama Pak ini, sampai kamu temuin misalnya sejarahnya dari tempat ini. Misalnya di sana pernah ada pohon beringin dengan mata air. Kenapa sekarang itu mati? Kenapa malah jadi tempat sampah misalnya? Cari sejarahnya, siapa dulu pengurusnya, bagaimana dia memperlakukan mata air itu, bagaimana cerita yang ada di situ. Terus kau berangkatlah prosesnya berdua, pulang ke kita, ke atasanmu tim riset, ceritamu bla 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 bla. Kau harus ngadepin atasanmu ini dengan pendetilan yang lebih tinggi. Kenapa kamu nggak nanyain ininya? Tokohnya siapa aja? Tokoh validnya bagaimana? Kenapa ada pemutusan tokoh di sana? Misalnya tadinya ada tokoh penjaganya, sekarang kenapa tidak ada? Terus bagaimana tanggapan masyarakat di sana ketika itu ditutup? Kau kan ada pertanyaan-pertanyaan mendetail gitu. Nah itu salah satu mungkin dari beban, tanggung jawab, tekanan dari orang-orang riset gitu loh. Ketika kamu disuruh A, tapi kamu cuma ngumpulin misalnya 70% dari yang kita inginkan, kamu harus balik lagi ke sana. Kan tidak semudah itu kan pekerjaan itu. Semua punya tantangannya masing-masing. Bahkan ada yang suruh ngumpulin 100%, malah ngasihnya 200% ada. Ternyata banyak hal yang tidak terduga dari situ. Makanya kau cari lagi, riset kualitatif itu apa sih? Nah, daripada kuantitatif kan? Soalnya menjual muda itu, kau kuantitatif. Kuantitatif cuma hitungan. Sebar kuesioner. Hitungan. Mainnya kan cuma hitungan. Kalau kualitatif wawancara mendalam. Iya sih, maksudnya kuantitatif itu dia sudah punya tolak ukur yang jelas. Dia sudah tahu apa yang jawaban yang mereka inginkan. Iya. Dan kita itu namanya kayak kita udah nyiapin pertanyaan, ini kan tinggal jawab. Dan jawaban-jawaban itu kita sudah menduga, oh mereka kan jawab ini seperti ini. Iya 60%, tidak 40% otomatis yang ibaratnya kayak itu pertanyaan silang, sementara riset kualitatif itu IC. Iya. Padahal menerjemahkan dan menganalisa IC lebih susah, sulit. Memang punya tantangannya tersendiri gitu loh. Aku nggak bilang ini jadi kerjanya jadi peneliti bola apa ya? Enggak seperti itu. Selama kamu menyukai hal itu, seluruh beban, tanggung jawab dan tekanan yang tadi aku bilang itu jadi motivasi harusnya. Yang menjadikan
apa ya, ya aku orang yang kayak gini sekarang ya karena aku melakukan hal-hal itu juga menurutku dari pengalamanku gitu. Tapi menurutku riset itu lebih enak kerjanya. Ini aku belum pernah riset yang kayak abang yang kualitatif. Memang yang di Pejuang Muda itu masuknya kuantitatif. Tapi aku udah pernah di dua sisi yang saklek banget sama SOP dengan orang yang ke lapangan kuantitatif.